pohon mangga Mi. Oh, Daun buah ini ya. iya ya. Ini daun-daunnya daun apa? Itu nganu Mi, lidah mertua Mi. Kayak mertuamu pedes Mi. Asik. Iya Mi. Terus ini mau ngapain sih? Biasa Mi, lagi proyek Mi. Miliaran Mi. Oh, Kita kan orang kaya toh Mi. oh iya. Miliaran. Oh ya. Nanti kita bisa jalan-jalan ke luar negeri ya. Asik lah. Panas. Buang lagi. Aduh, ada rumah nih. Cocok. Mi, itu suara siapa ya? Temenmu apa Mi? Enggak ada bukan? Masa sih? Iya bukan ya? Iya, temenmu ah. Bukan. Coba lah ya, tak cek dulu ya. Ayo Mi. Ini sih mau ngamen. Woi. Ini orang mau ngamen nih. Misi. Misi Pak, numpang ngamen biasa, buat cari makan. Mau ngamen ya Mas? Ngamen aja Mas, ntar tak kasih uang banyak. Oke, siap bosku. Pi, gak usah lah Pi, gak perlu lah. Nah. Nanti malah jadi kebiasaan ya. Gak usah Mi, Ayolah, tutupin aja gitu. dia kan mau menghibur kita. Ya gak usah lah, tutupin aja. Penguasa, penguasa, berilah hambamu uang, beri hamba uang, beri hamba uang, beri hamba uang. Udahlah. Ah, gak usah lah. Masih Mbak. Loh, 500? 220 sih ngapa duit 500 tuku permen beroli. Niat apa ora janen sing wae. Wis, udahlah. Ah, wis, ayolah, masuklah. Udah, masih ya. Loh. Dene gue temen. Walah kayak gue. Tenang bae nyong palang mundur ya. Tak nyanyi kena lagu siji maning khusus nggo sing wong sugih. Wong sugih amale kurang. Loh, Pi, kok masih nyanyi sih? Wah, pengamennya bandel banget. Pi, ambil air dong, Pi. Neng neraka prakoting karangan senajan kere amale gede. Mi, ini ayam. Ya, Buat apa Mi? ah, pokoknya Papi lihat aja lah nanti. Biar ngusir itu si pengamen, bandel banget sih. Sate wedhus 15. Pi, buka pintunya, Pi. Masih di sini? Mas pulang nggak? Mo, sapa kowe? Oh, nggak mau pulang. Tak siram nih. Yo ngono karepmu kok. Oh, tak siram beneran nih ya. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Walah, jangan malah disiram ye. Loh, Mi, jangan kayak gitulah, kasihan lah, kedinginan lah. Udah lah, Mas. Ini Mas. Masih ya? Mohon ya, Pak. Oh iya. Aduh, Maaf loh ya, Iya, istri iya. saya emang kayak gitu soalnya. Iya, nyong ngerti, Pak. Oke. Enak aja ngata-ngatain kita seperti itu. Ih, Loh, Mi, bentar Mi. Mamiku sayang, dia kan nggak boleh kayak gitu. Dia kan cuma buat hibur kita aja. ya menghibur sih ya silahkan saja. Tapi kan jangan ngata-ngatain kita kayak gitu. Masa dia bilang kita nanti masuk ke neraka, tinggal di neraka, dimakan sama hewan-hewan buas gitu. Hewan-hewan di neraka, ya nggak mungkin lah. Yang benar aja kita kan orang kaya, jadi ya nggak mungkin nasib kita kayak gitu, Pi. Mi, justru diingatin, kita ini berkelebihan. Dianya kurang, kita harus jadi berkat nih. Ingat gak Mi? 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah kamu memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan karena perasaan atau sedih hati, sebab kamu mengasihi. Oh ya Mi, besok kan ada persekutuan kita. Firman kita lebih, ya. Ih, Pi, nggak usah lah bahas itu, bikin kesel aja. Mi, mau mana Mi? Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku
gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Si Jamet. Jamet. Anak Pak Victor. Pak Narsi, masuk Pak, masuk Pak. Iya kemarin Pak di apik lah. Gitu Pak. Ada. Tumben mampir nih Pak. Ada apa ini? Jadi begini Pak, saya itu mau curhat soal tetangga saya, terutama kaum muda yang masih sering berkeliaran tongkrongan malam hari gitu Pak. Jadi apa ya, saya dan keluarga jujur sangat merasa terganggu gitu loh dengan adanya tongkrongan anak-anak muda, apalagi kan sekarang PSBB ya, PSBB jadi harus dibatasi jamnya gitu, tapi ini sampai malam berisik. Saya sangat merasa terganggu sih Pak. Benar sekali tuh Pak, saya dan sekeluarga juga merasakan hal yang sama seperti apa yang Bapak rasakan juga. Baiknya kita apain ya Pak? Ya paling tidak sih kita lakukan sesuatu yang bisa membuat mereka jerah sih Pak, biar kejadian itu tuh nggak terulang lagi di kampung kita ini loh. Wah ide bagus itu Pak. Gimana kalau kita langsung usulkan kepada Pak RT kita aja? Ya wis, yuk mangkat bae siki Bos. Yolah. Nih, mau ke tempat Pak RT dulu. Ya. Ki, teman rumahnya putus sih ya? Ya, enggak, kok sih ngajak mas orang ngerti kok. Ini ki gerbangnya pingku sih ki. Ini cepet banget ini dia buat. Udah ini mana orang yakin? Kayaknya sih ki loh. Iya mbok. Jam lebih di sini. Yuk. Ya wis. Oh, ini bu. Oh, masuk baik. Baik. Dia lalu udah nyolong. Sih. Bapak-bapak, selamat siang. Siang Pak. Ya ini saya pakai kolor, pakai sarung, habis nyirami nih. Oh iya Pak, tadi juga dari kebun. Ambil gandul untuk towel. Ya bentar ya. Iya Pak. Oke, pakai taruh ganti. Yuk lah, jauh di sini. Yuk. Sopo sana. Harus sopan kocok. Halo, gimana kabar bapak-bapak? Ya, baik Pak. Iya, saya sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol sama tangan Sekarang ya Pak, sama Pak di sini. Saya kepengen ngobrol tentang ini apa COVID ya. Jadi saya kan sudah katakan pada mereka bahwa kita harus sering pakai masker dan jaga jarak.
Dan jelas-jelas saya juga sering mengatakan untuk sering-seringlah pakai masker dan komen di grup. Supaya apa? Supaya kita dan teman-teman kita tahu bahwa mereka masih hidup atau minimal mereka masih sehat. Betul ya? Iya Pak. Oke. Jadi begini Pak, warga kami mulai resah dengan kelakuan pemuda-pemuda kampung yang sampai tengah malam masih nongkrong di jalanan, di warung gitu loh Pak. Oh, begitu. Iya, bukannya PSBB sudah diberlakukan di desa kita ya Pak ya? Iya sih memang benar. Nah, ini kami punya usul Pak sebenarnya. Mudah-mudahan sih paling tidak usul kami ini membuat mereka jera gitu loh Pak, sehingga tidak meresahkan warga lainnya. Iya. Betul, Pak. Kita laksanakan. Ya begitu Pak usul kami. Jadi Ya. kami izin pamit dulu ya Pak. Oke, terima kasih. Hati-hati di jalan ya. Oke, Pak. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi ya. Iya Pak. Waduh, Bang Narsim sih di mana nih? Belum datang-datang juga. Apa ya? Cocok, tepat. Weh, Bang Narsim datang juga. iya go. Bang Narsim, persiapannya udah beres semua belum? Oh, sudah beres dong Pak Victor. Malam ini kita akan memberi anak-anak itu surprise. Ya, surprise gue lah. Kita sekarang tunggu di sini aja Pak Victor. Nanti kalau anak-anak keluar, baru kita jalankan misi des. Oke, siap Pak. Duh, jangan bahan ke prinsip ya. Tugas numpuk, kebupaten matematika. Tugasmu rampung matematika. Kurang rampung, mending nge-game. Iya, jan gurune anu nang akhlak banget tuh. Boleh ngowek nak tugas. Bener gue. Jangan mumet mbok. Tuh, enak gitar gue ya. Nyanyi band apa yuk? Band mana tenang lah pikirannya. Tuh, tapi nyari bisa turanan gitar kok. Gue banyak bet lah. Mau nyanyi apa ini? Jangan belur, sip. Yo, tarik sis. Jadi bujangan kemana-mana, asalkan suka, tiada orang yang melarang. Hati senang walaupun tak punya uang. Hati senang walaupun tak punya uang. Jadi bujangan kemana-mana. Asalkan suka. Cuman, itu beli situ ya. Apa sih lu? Jelas. Dengan apa dia melayu-melayu kayak bareng dalam pocong ya? Pocong lu.
rasakna kowe anu Covid ngerti Covid kumpul-kumpul bae. Lah Pak, kayak anak iri kembok. Nah, kena iya kok Pak. Wis domongi ping kopang kaping ya. Dulon boy wis ora ben kapok. Bener kowe Pak. Ngomong-ngomong, sing jadi pocong siapa sih Pak? Ah, kayak anak ketok rahmat tanggane dewek lah. Oh alah, sing dhuwur kae. Pantos. Deneng ketawa lu orang muncul nang kamera ya Pak. Ah, durasi lah Pak lah. Melasi di tore. Oke pemirsa, kita lanjut ke story. Mobil temen ini regane sepiro ya? Ora kene iki omahe ala buwo. Ki apa ya mampak dina ta ya? Kayaknya sih iya. Suka ya kayak iya omahe. Jadi sih. Pak Hinata? Pak Hinata? Alah iya. Duh Hinata ding ya. Pak Hitana. Jenis ini siapa ya? Pak Hitana. Oh, Pak Narsim toh? Iya, Pak. Tumben datang Pak. Ada apa Pak? Mungkin bisa di dalam ya Pak ngobrolnya ya Pak. Dene ngatur kok ngatur sih? Lah kok ngamuk? Iya. Ya udahlah, masuklah, ayolah, masuk. Monggo Pak. Iya Pak. Makasih ya Pak ya. Ya. Jadi gimana Pak? Ada apa kesini? Ya, jadi begini Pak. Maksud kedatangan saya yaitu untuk menyampaikan anjuran dari Bapak Lurah nih Pak, yang diteruskan kepada Pak RT, yaitu bahwa warga diminta untuk memberikan iuran secara sukarela Pak, untuk membantu orang-orang yang ya sekarang kan lagi pandemi lah Pak, jadi butuh uang gitu-gitu loh Pak. Kemungkinan ya kita sih dari RT meminta bantuan bisa berupa uang atau dalam bentuk bahan makanan, sembako, begitu Pak. Oh, jadi gitu. Iya Pak. Jadi mau bentuk apa Pak? Mau bentuk uang atau sembako? Soalnya kalau uang saya dalam bentuk saham ya Pak. Sembako aja Pak ya. Oh ya boleh Pak, nggak apa-apa Pak. Mi, tolong itu kerasa kita ambil di dapur. Bawa sini ya. Yang ini ya, Pi? Yang ini ya, Pi? Iya, benar. Makasih ya, Mi. Love you. Love you tuh. Iya. Monggo diterima. Oh iya Pak, terima kasih ya Pak ya. Iya Pak, sama-sama ya. Mudah-mudahan sumbangan dari Bapak bermanfaat bagi warga yang lain. Saya pamit ya Pak ya. Punten. Oh iya Pak, hati-hati di jalan ya. Pamit ya Pak. Iya, hati-hati ya. Tikus. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Aduh, sakit. Pi, tolong Pi. Aduh, sakit Pi. Pi, Papi. Aduh, sakit lagi. Pi. Loh, Mi, ada apa Mi? Loh, Mi? Kok di bawah Mi? Jatuh apa? Enggak, terbang melayang aku. Tahu jatuh, nanya lagi. Aduh. Udah sakit mana Mi? Inilah. Aduh. Loh, ibunya tiba. Butuh bantuan nggak Pak? Udah, nggak apa-apa Pak.
Udah, aku aja. Itu langsung diantar ke Pak RT sembakonya. Oh, ya udah Pak kalau begitu. Saya tak pamit dulu ya. Semoga ibunya cepat sembuh ya, Bu. Yaudah, Mi. Yuk ke kamar yuk. Tak pijetin nanti ya. Ayo, Pi. Iya. Pelan-pelan, Pi. Iya. Mama. Iya. Pelan-pelan. Yang sakit mana, Mi? Ini sebelah sini. Sebelah sini. Pelan-pelan, Pi. Mama. Aduh, Pi, pelan-pelan. Pelan-pelan, Pi. Sakit. Aduh. Mi, ini kan udah sore. Mau tak buatin apa, Mi? Tak masakin deh, gantian. Aduh. Apa ya? Aduh. Mami sih pengennya yang pedes-pedes sih, Pi. Oke, Mi. Yang pedes-pedes ya? Pedes-pedes apa ya? Pengen kaya Bon Jovi, rockstar yang sayang istri. Mama aku di sini. Hebat, masuk. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Selamat datang Pak Pendeta. Silakan masuk. Oh, baik, terima kasih, Pak. Shalom. Selamat sore saudara-saudari sekalian. Sore. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hitana beserta Ibu Nani yang telah mempersilahkan tempatnya untuk kita bersekutu di sini, melakukan menjalankan PA, pendalaman Alkitab sesuai dengan jadwal gereja kita. Dan pada kesempatan ini kita adakan di rumah Bapak Hitana. Oke, sebelum itu kita akan berdoa untuk memulai pendalaman Alkitab pada kesempatan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan dan berkat-Mu. Kami mengucapkan syukur jikalau pada sore hari ini kami boleh dikumpulkan di tempat ini menjadi satu untuk kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah melalui firman ini Engkau boleh menjadikan kami semakin berbuah lebat dan juga firman-Nya boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami telah bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Oke, sebelumnya saya akan membacakan untuk firman Tuhan pada sore hari ini, dan tema yang saya angkat di sini tentang beriman di tengah guncangan ekonomi. Dampak wabah COVID-19 pada perekonomian dunia kita rasakan sangat dahsyat. Nah, pada triwulan pertama pada tahun 2020, resesi telah melanda berbagai negara, di antaranya Singapura, Hong Kong, Uni Eropa, Tiongkok, dan masih banyak lainnya. Nah, di sini kita juga boleh merasakan dan juga mengetahui bahwa PHK dan jumlah pengangguran juga meningkat. Di Jakarta contohnya, ada 500.000 pekerja telah terkena PHK. Nah, di sini Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memprediksi pada tahun 2021 bahwa angka pengangguran bisa menyentuh 1,27 juta orang. Nah, di situasi sulit seperti ini pastinya berimbas kepada kita
banyak dari kita mengalami pemotongan gaji hingga dirumahkan, terutama para pegawai-pegawai kantoran ya. Nah, di sini juga kita merasakan bahwa kehilangan pekerjaan tidak saja mengakibatkan krisis secara spiritual, ya, tapi di sini juga mengakibatkan berbagai masalah-masalah dalam rumah tangga pastinya, ya, semua terkait dengan ekonomi seperti itu. Nah, sebagai umat Allah, sebagai anak-anak Allah, orang-orang percaya, sebagai bangsa yang terpilih dan imamat yang rajani, kita tidak terlepas dari namanya rasa percaya, rasa syukur, ya. Ketika kita dilanda oleh krisis ekonomi, maka kita harus bagaimana? Sebagai orang Kristen, kita akan bahas lebih dalam lagi bahwa Alkitab mencatat sejumlah krisis yang dialami orang-orang pilihan Allah seperti kita ini, ya. Contohnya di Kejadian 12 berbicara tentang Abraham harus pergi ke Mesir karena ada bencana kelaparan. Bencananya di Taman Negev pada saat itu. Kemudian di Kejadian 26 kita boleh mengerti bahwa Ishak, tokoh Alkitab ini mengalami hal yang sama pada masanya, ya, sehingga ia harus pergi ke Gerar saat itu. Dan yang ketiga dalam Kejadian 42 bahwa anak-anak Yakub pergi ke Mesir untuk membeli gandum karena ada kelaparan di tanah Kanaan. Nah, berdasarkan cerita tadi, ya, itu menunjukkan bahwa situasi saat ini situasi yang buruk, situasi yang membuat kita itu ada imbas dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, di sini saya rangkum ada tiga hal ini yang bisa kita pelajari dari Alkitab, ya, supaya melalui firman Tuhan bisa menolong kehidupan kita, khususnya di masa-masa sulit saat ini, ya. Untuk hal yang pertama yaitu Allah punya rencana dan Dia peduli. Ada dua hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa Allah punya rencana, ya, berarti Allah berencana dan punya rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, Dia peduli, artinya bahwa Allah itu peduli dalam setiap kehidupan kita, terutama dalam perkara kecil, perkara besar, Allah selalu beserta kita, ya. Kemudian di sini bahwa dikatakan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini berada dalam kedaulatan dan kekuasaannya, termasuk guncangan ekonomi pada saat pandemi COVID-19, ya. Kemudian di sini dalam Lukas 12 ayat 7, ya. Di sini intinya bahwa Allah mengetahui sedetail-detailnya, serinci-rincinya kehidupan kita, ya, dari kondisi keuangan hingga jumlah helai rambut kita, dikatakan seperti itu. Kemudian juga ketika kita menghadapi kehidupan, apa yang kita lakukan, baik dan buruk, juga Allah mengerti. Karena dalam Amsal 15 ayat 3 juga dikatakan bahwa mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Seperti itu. Kemudian untuk poin yang kedua, yaitu kita perlu hidup bijaksana dan bertanggung jawab, ya. Jadi intinya seperti ini. Saat mengetahui bahwa Allah masih memegang kendali, yaitu kendali kehidupan kita, ya, kita ditolong untuk hidup dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Nah, ayat yang harus kita pahami saat ini, ya, adalah Efesus 5 ayat 15, di mana Rasul Paulus mengatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, orang arif di sini tidak bicara tentang seorang yang bernama Arif, yang kita panggil dengan Pak Arif, Mas Arif, Coach Arif, bukan. Jadi Arif di sini berbicara tentang orang yang bijaksana, ya. Jadi orang itu harus bijaksana dalam mengambil keputusan, mengambil kebijakan dengan pemikiran yang matang, dan tentunya kita harus mengandalkan Tuhan, ya. Bahwa setiap pilihan hidup kita, setiap apa yang kita pilih itu harus kita doakan sebetulnya, bahwa nanti Tuhan yang memberkati yang menjadi pilihan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak salah memilih jalan. Itu tujuannya. Nah, kemudian juga dikatakan dalam Filipi 4 ayat 13, ya. Ayat ini nggak asing bagi kita. Nah, ayat ini dikatakan oleh Rasul Paulus yang mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya dari perkara kecil sampai perkara yang besar, Allah itu pasti menolong. Pertolongan Allah berlaku bagi setiap orang yang percaya, orang yang beriman dan berharap kepada Dia. Amin.
Kemudian poin yang terakhir, poin yang ketiga, yang paling ditunggu-tunggu supaya persekutuan cepat selesai. Dan akhirnya poin terakhir ya, kita tetap memenuhi panggilan Allah untuk melayani sesama. Kata kuncinya adalah melayani, service. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk memakai kekayaan yang diberikan kepada kita dengan bijak, dan bahkan bisa dikelola untuk berbagi dengan orang lain. Ya, jadi ada yang bilang juga kekayaan kita adalah kekayaan orang lain juga. Jadi setiap orang-orang yang terutama membutuhkan di bawah garis kemiskinan itu kita harus berbagi. Ya, entah dalam bentuk materi, waktu kita buat bersekutu, entah dalam bentuk uang dan masih banyak hal lainnya. Ya, di sini juga dikatakan dalam Amsal 11 ayat 24 sampai dengan 26, di mana dikatakan siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum, siapa menahan gandum ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Kemudian yang kedua dari Matius 6 ayat 4, bahwa Allah Bapa yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Jadi guncangan ekonomi dunia saat ini memang tidak mudah bagi kita. Ya, ini masalah atau perkara yang digolongkan perkara besar. Ya, tapi secara manusia perkara besar, tapi di mata Allah semuanya tidak ada yang mustahil. Bahwa mukjizat masih ada. Seperti itu. Kemudian terakhir ada dalam Ibrani 13 ayat 5 ya, dimana intinya setiap kita itu jangan berpegang pada kemampuan kita sendiri. Kita bersandar, kita mengandalkan Tuhan supaya ada jalan keluar, ada solusi ya. Jadi meskipun kita sulit melihatnya sekarang ya, kondisi di pandemi COVID-19, kita mau kerja susah, mau ini susah, itu susah ya, tetap bersyukur Tuhan punya yang terbaik buat kehidupan kita ya. Dia akan menolong kita dengan cara dan pada waktunya ia kehendaki. Meskipun pertolongan Tuhan terjadi secara manusia ya, itu terlambat, detik-detik terakhir ketika kita terdesak, tapi sesungguhnya itu pertolongannya tepat pada waktunya. Kenapa Tuhan memberikan pertolongan di akhir, di garis terakhir ketika kita mau misal putus ya? Kenapa di detik terakhir Tuhan baru menolong? Karena Tuhan mau untuk kita dewasa secara iman. Ketika kita ditekan dari awal sampai akhir, apakah sebagai orang Kristen itu mau untuk tetap setia di dalam pengharapan? Itu maknanya ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan menganggap bahwa COVID-19 ini sebagai masalah yang sangat-sangat vital ya untuk kita dekat dengan Tuhan. Ini bukan hambatan. Maksud Tuhan ketika ada COVID-19 ini, kita diajarkan untuk kita pribadi lepas pribadi beribadah. Jangan mengandalkan pendeta, jangan mengandalkan hamba Tuhan, jangan mengandalkan orang-orang sekitar kita, karena mereka semua adalah manusia, tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari dosa. Yang kita andalkan hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Ya, jadi itu kesimpulan atau inti dalam kegiatan pendalaman Alkitab pada kesempatan ini. Semoga Bapak Ibu Saudara tetap bertahan di dalam pandemi ini ya, tetap berusaha dan juga berkarya buat kedepannya ya, bersama Tuhan Yesus. Kemudian doa ini juga saya akan berdoa untuk Bu Nani yang kakinya sedang sakit ya. Mari semua kita arahkan tangan kita kepada Ibu Nani. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk segala firman-Mu dan juga isi hati-Mu yang boleh kami dengar pada kesempatan ini, biar melalui firman Tuhan, melalui renungan ini boleh menjadi sumber kekuatan bagi orang-orang yang percaya, khususnya jemaat Tuhan di tempat ini. Dan saat ini Bapak, kami juga berdoa untuk menumpang tangani kaki dari Ibu Nani yang sedang mengalami sakit, biarlah ada kesembuhan, hidup-hidupmu mengalir dalam kehidupannya, dan selalu diberkati dalam kehidupan rumah tangganya, ada kasih sukacita, ada persekutuan yang manis bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Tidak lupa kami juga berdoa untuk perjalanan kami pulang dari rumah ini hingga rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
cukup untuk pertemuan PA pada hari ini. Semoga Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan yang tetap bertahan di dalam pandemi ini. Ya. Shalom. Shalom. Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Siap.